mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Dan saat ini kita akan datang bersama-sama menghadap Tuhan kita. Baik, hari ini kita telah menikmati harapan baru karena Tuhan kita telah bangkit buat kita. Dia telah memberi kemenangan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada saat hari ini. Dengan apa kita akan membalas kasih setia Tuhan? Kita membalas pengorbanan Tuhan kita selain dengan puji-pujian. Kita mau percaya bahwa Allah kita itu suci. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Dengan sepenuh hati mari kita datang. Kita mempercayai bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan hadir melingkupi keluarga kita masing-masing. Di pagi ini mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Katakan holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
kami Tuhan, setiap nafas kami Tuhan, di terik dan hujan Bapa, kami ingin selalu Tuhan berseru kepadamu Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi segala
Tuhan Yesus, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kami Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Engkau Allah kami yang mulia. Engkau Allah yang begitu besar Tuhan perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan bersama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian-pujian ini dapat mendatangkan hormat dan kemuliaan atas nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam puji-pujian ada kuasa yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Di tengah-tengah bangsa dan Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapa keadaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Dan kami percaya Yesus, Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kebangkitan-Mu, kedahsyatan-Mu, perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan memuji nama-Mu Tuhan lebih semangat lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir Bapa di tengah-tengah ini kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di setiap keluarga kami masing-masing Tuhan, setiap pergumulan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena kemenangan-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pada hari ini kita bersuka cita semua, amin. Kita percaya, kita bersuka cita karena kita dibawakan kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Yang di rumah boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Dan di rumah juga boleh membawa belakang juga. Kita semangat memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita telah bangkit untuk kita. Karena kebangkitannya Tuhan telah menyelamatkan jiwa-jiwa oleh manusia percaya kepada Tuhan kita Yesus.
bersahabatan dengan saya. Tak lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang, lebih dari bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama, haleluya, haleluya. Biarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oke, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ya, kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan. Great is our God. Tepuk tangannya lebih semangat lagi. Kita memuji nama Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita.
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita dan persembahan yang sudah kita siapkan akan didoakan oleh Bapak Ido Jumain. Kunaikan syukurku. Selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur jikalau hari-hari yang sudah kami jalani, Tuhan Engkau memberkati. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami datang memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami juga diberkati melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, di waktu yang indah ini, kami juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan Kau kuduskan, Tuhan Kau berkati, biar persembahan ini berguna bagi pelayanan kami di tempat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya sekedar harta benda yang kami miliki ini, tapi kehidupan kami seutuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati di setiap kami, biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Pemuda Remaja GITC Patian.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Tapi sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Sungguh Indah.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kesetiaanmu boleh kami rasakan, di mana Tuhan setia sampai mati di kayu salib. Tuhan, biarlah pengorbananmu tidak sia-sia. Biarlah kami menjadi umat kepunyaan Allah yang senantiasa setia kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang saat ini duduk diam di rumah mereka masing-masing, menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi semua umat Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Paskah kita tahun ini disampaikan bahwa oleh Dia Allah menyelamatkan aku. Di hari Jumat Agung yang kemarin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati firman Tuhan, di mana firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada penyelamatan. Dan cara Allah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di mana darahnya yang kudus dicurahkan untuk membayar kita, untuk membeli kita, sehingga kita menjadi milik Allah. Kita menjadi umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan yang begitu besar itu karena Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Kita menjadi milik Allah.
kita dikehendaki oleh Tuhan menjadi kepunyaannya. Karena Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan katakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat kepunyaan Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Demikian juga kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu penghiburan bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi saat itu sangat memprihatinkan. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang pertama dan kedua, di sana disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyampaikan firman Allah kepada Yesaya supaya disampaikan kepada orang-orang Yahudi, di mana Yesaya memberitakan adanya penghiburan kepada orang-orang Yahudi. Tuhan mau supaya mereka hidup di dalam tenang, dan Yesaya dipakai Tuhan untuk menenangkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi yang hidup di dalam pembuangan, ternyata mereka merasa jauh dari Tuhan. Mereka merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan. Mereka merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayat 27. Yesaya 40 ayat 27 mengatakan seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini orang-orang Yahudi di dalam hati mereka berkata bahwa hidupnya itu tersembunyi dari Tuhan. Artinya seolah-olah Tuhan itu tidak mau mempedulikan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak melihat mereka. Seolah-olah Tuhan tidak mengetahui keberadaan mereka. Sehingga mereka mengatakan, hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Yahudi merasakan bahwa mereka seolah-olah tersembunyi dari hadapan Tuhan, seolah-olah haknya tidak diperhatikan oleh Tuhan, dengan keadaan hati seperti itu membuat mereka susah, membuat mereka sedih, membuat mereka cemas, membuat mereka panik, membuat mereka takut. Dan di dalam ayat 4 pasal 43 di sana, Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka umat kepunyaan Allah, bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Yesaya mengatakan ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, di dalam ayat 4 haleluya dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Di saat orang-orang Yahudi membutuhkan penghiburan, di saat orang-orang Yahudi membutuhkan ketenangan, di sini Nabi Yesaya dipakai Tuhan menyampaikan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba mari kita renungkan dalam hidup kita. Adakah suatu harta yang sangat berharga bagi kita? Tolong direnungkan ini. Adakah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa mengatakan, Pak, harta yang paling berharga bagi aku adalah istriku, adalah anakku, mungkin begitu. Atau mungkin punya harta yang lain sangat berharga. Apapun itu harta panjenengan, perhatikan baik-baik. Pasti kita tidak akan menyia-nyiakan harta kita. Ketika orang mempunyai harta yang sangat berharga, pasti dia akan merawat harta itu. Dia akan menjaga harta itu. Karena sangat berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Orang-orang Yahudi diingatkan oleh Tuhan di sini bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Bahwa mereka adalah berharga di mata Tuhan. Karena mereka kepunyaan Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan, maka saya meyakini bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan selalu melindungi mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, oh Pak, itu kan orang Yahudi. Yang milik kepunyaan Allah kan orang Yahudi. Apakah kami juga milik Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 26 ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan seperti ini. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa lain. Di sini dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Mesias yang menderita itu, Mesias yang telah mati itu, Mesias yang telah bangkit itu, diberitakan tidak hanya untuk orang Yahudi, namun juga untuk bangsa lain. Termasuk untuk kita. Dan setiap bangsa, setiap orang yang mau percaya, mereka menjadi kepunyaan Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 10 dijelaskan seperti ini. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan baik-baik. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu, mari kita perhatikan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh
belas kasihan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umatnya kita milik kepunyaan Allah. Ternyata kalau kita perhatikan dua ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mesias yang telah menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati itu tidak hanya untuk orang Yahudi, namun juga untuk bangsa-bangsa lain, termasuk kita, orang-orang yang percaya, yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi, sama seperti orang Yahudi yang adalah milik Allah, kita pun juga milik Allah. Dan sebagai milik Allah, maka kita tidak akan disia-siakan. Sebagai milik Allah, maka Tuhan akan mempedulikan kita. Sebagai milik Allah, maka Tuhan akan melindungi dan memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi merasa hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya tersembunyi dari Tuhan, haknya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Namun itu perasaan mereka, itu kata-kata mereka, tetapi sesungguhnya Allah sebagai yang empunya atas mereka, Tuhan memperhatikannya, Tuhan mengasihinya, Tuhan mempedulikannya, Tuhan merawatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita. Jangan sampai kita merasa hidup kita tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika orang merasa hidupnya tidak diperhatikan oleh Tuhan, ketika orang merasa bahwa dirinya tersembunyi dari hadapan Tuhan, maka orang itu akan mengalami kesusahan, akan mengalami kesedihan, akan mengalami ketakutan, akan mengalami kecemasan dalam hidupnya karena merasa bahwa Allah jauh dari dia. Namun ketika orang itu meyakini bahwa saya adalah milik Tuhan, maka ada sesuatu yang besar Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini orang-orang Yahudi diingatkan seperti ini. Mari kita perhatikan di dalam ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini orang-orang Yahudi diingatkan ketika mereka merasa bahwa hidupnya itu tersembunyi dari hadapan Tuhan, ketika mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Yesaya mengingatkan kembali supaya mereka mengingat ketika mereka menyeberang Laut Tiberau, ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, di situ penyertaan Tuhan disampaikan, penyertaan Tuhan diperdengarkan lagi supaya mereka ingat bahwa dahulu ketika mereka terjepit, dahulu ketika mereka membutuhkan pertolongan, dahulu ketika mereka hendak kalah, Tuhan menyertai mereka. Dengan kata lain, Nabi Yesaya ingin berkata bahwa mengapa dalam hatimu berkata bahwa hidupmu tersembunyi dari Tuhan? Mengapa engkau berkata bahwa hakmu tidak diperhatikan oleh Tuhan? Tuhan sangat memperhatikan, Tuhan sangat mempedulikan, Tuhan sangat mengasihi. Di sini dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia, Sheba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penebusan dari Allah telah terjadi. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, namun juga untuk umat dari bangsa-bangsa lain, termasuk kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengingatkan orang-orang Yahudi supaya mereka
tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi rintangan, bahkan tidak takut menghadapi bahaya. Saya menyampaikan seperti ini karena ketika mereka menyeberang Laut Tiberau, di situ mereka ada rintangan, di mana kanan kiri mereka ada tebing, belakang ada tentara Mesir yang ingin mengejar mereka. Mereka sudah tidak ada jalan lagi, sudah buntu, mereka sudah terjepit, ada rintangan di depannya, namun Tuhan menolong mereka. Dan orang-orang Yahudi diingatkan akan hal itu. Dan ketika mereka harus menyeberang sungai Yordan, Tuhan memberikan pertolongan. Itu adalah tantangan yang harus mereka hadapi. Ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa lain. Dan apa yang terjadi? Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong mereka, sehingga mereka bisa melewati rintangan, mereka bisa melalui tantangan yang ada. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ini artinya Tuhan ingin menyampaikan bahwa ketika mereka menghadapi bahaya sekalipun itu, Tuhan menyertai. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya mereka tidak takut di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada rintangan, dalam kehidupan kita ada tantangan, dalam kehidupan kita ada bahaya. Namun sebagai umat kepunyaan Tuhan, Allah telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Allah membayar kita supaya kita menjadi miliknya. Dan sebagai orang-orang yang dimiliki Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ketika ada rintangan, ketika ada tantangan, ketika ada bahaya, Tuhan menyertai kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi banyak terpencar di bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi mereka sudah mungkin ada yang pisah dengan sanak keluarganya, ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan kakek, nenek, buyutnya mungkin pada waktu ketika mereka dibuang di Babel. Mungkin mereka berkata, Tuhan, apa artinya semuanya ini kalau aku tidak bisa bertemu dengan anak cucuku, kalau aku tidak bisa bertemu dengan keluargaku, bagaimana kelanjutan bangsa ini? Bangsa ini sudah kesana kemari, bangsa ini sudah terpecah-pecah, bangsa ini sudah tercerai-berai kesana kemari. Bapak Ibu, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan janjinya kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Di sini yang disampaikan Yesaya adalah bahwa Tuhan itu akan memulihkan keadaan bangsa yang telah tercerai-berai kemana-mana, yang mungkin mereka kehilangan orang tuanya, mereka kehilangan anaknya, mereka berpisah ketika mereka dibuang ke Babel. Dan saat itu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Ini bicara apa? Ini bicara pemulihan. Tuhan mau supaya orang-orang Yahudi itu tidak mengalami ketakutan karena ada rintangan, takut karena ada tantangan, takut karena ada bahaya, takut karena keluarganya terpecah-pecah. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menjamin mereka, Tuhan akan mengumpulkan kembali mereka, Tuhan akan memulihkan kembali mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat Tuhan ini, banyak sekali orang yang mengalami ketakutan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi bahaya. Bahkan banyak yang berpikir, bagaimana nanti masa depanku, bagaimana anak-anakku, bagaimana cucu-cucuku yang saat ini tidak bersama dengan aku. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memulihkan setiap umat kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah janji Allah, tidak hanya untuk orang Yahudi, namun juga untuk kita, umat milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikehendaki Tuhan. Sebagai umat kepunyaannya, kita tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada ketakutan. Namun sekalipun kita tidak boleh ada ketakutan di dalam hati kita, kita tidak boleh overconfidence. Artinya kita terlalu berlebihan
percaya diri. Sehingga kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Kita terlalu percaya, kita tidak takut, namun terlalu berlebihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman orang Kristen juga iman yang disertai dengan hikmat. Kalau pemerintah menghimbau kita untuk menjaga jarak, mari kita lakukan. Kalau pemerintah menghimbau kita untuk menggunakan masker, mari kita lakukan. Kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, namun kita tidak boleh terlalu kepedean. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak boleh overprotective. Artinya kita terlalu memprotek kehidupan kita, melindungi diri kita yang terlalu berlebihan. Contohnya, kita berada di dalam rumah tidak keluar-keluar, kita berada di kamar tidak keluar-keluar, tidak mau bertemu dengan anggota keluarga kita, tidak mau bertemu dengan orang lain, kemana-mana kita pakai pakaian APD, alat pelindung diri, ya. Kemana-mana berukut, atau mungkin kita pakai balon raksasa, ya, sehingga orang bisa masuk ke balon itu. Ya. Ini terlalu overprotective, itu juga tidak diperkenankan. Terlalu overconfident juga tidak diperkenankan. Mari ada keseimbangan. Kita meyakini sebagai umat Tuhan, kita milik kepunyaannya. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Namun kita juga punya hikmat melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikehendaki Tuhan sebagai orang-orang punya kepunyaan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah dalam hidup ini kita tidak boleh takut apapun yang terjadi. Yang kedua, apa yang dikehendaki Tuhan sebagai umatnya yang dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Mari kita perhatikan ayat ini. Semua yang diciptakan Tuhan, semua yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan untuk kemuliaanku. Tuhan punya tujuan untuk kemuliaanku. Tuhan menebus kita dengan barang yang mahal, dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita, dicurahkan di kayu salib untuk membayar segala dosa-dosa kita, untuk memiliki kita. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimiliki Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kita tidak mengalami ketakutan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan supaya melalui hidup kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di dalam ayat 7 dikatakan di sana, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Tuhan mau melalui hidup kita ini nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, surat Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Di sini ada luar biasa firman Tuhan. Baik kita hidup atau mati, kita tetap menjadi milik Tuhan. Yang saya garis bawahi di sini, bagaimana ketika kita masih diberikan kehidupan, hidup kita ini untuk Tuhan. Tuhan menebus kita menjadi milik-miliknya supaya kita ini, hidup kita ini untuk Tuhan.
Dan bagaimana artinya hidup ini untuk Tuhan? Hidup kita harus menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang bisa merasakan pertolongan Tuhan, ketika orang bisa merasakan kasih Tuhan, maka orang akan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan dipermuliakan, dan melalui hidup kita yang telah mendapatkan hidup dari Tuhan, yang telah mendapatkan kemenangan dari Tuhan, Tuhan mau melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Artinya melalui hidup kita orang lain bisa melihat di mana pertolongan Tuhan, di mana kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang, alat kepanjangan Tuhan untuk mengasihi orang, supaya orang yang merasakan pertolongan Tuhan itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah caranya bagaimana hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Paskah luar biasa kita rasakan. Allah telah memberikan kemenangan, ya, bahkan kita lebih dari pemenang. Allah telah memberikan kehidupan, dan yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana melalui kehidupan kita ini bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang membutuhkan pertolongan, banyak sekali orang menderita, banyak sekali orang mengalami kesusahan. Dampak dari virus corona berdampak sangat luar biasa. Mari kita renungkan bagaimana saudara-saudara kita yang mencari nafkah dalam sehari untuk hidup hari itu. Dan saat ini mereka harus tidak bekerja, saat ini mereka harus prihatin bagaimana keadaan mereka. Tuhan mau melalui hidup mereka, kita bisa menjadi alat kepanjangan Tuhan. Melalui hidup kita, kita bisa menyampaikan pertolongan Tuhan, kita bisa menyampaikan kasih Tuhan, kita bisa menyampaikan kepedulian Tuhan kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah tahun ini gereja kita tidak mengadakan iuran untuk Paskah. Tidak ada persembahan khusus untuk Paskah. Namun sebagai hamba Tuhan saya mengajak, mari kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Mari melalui hidup kita orang lain bisa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Ketika engkau melihat di sekitarmu, tetanggamu, saudaramu, mungkin saat ini mereka harus tidak bekerja dan mereka harus kehilangan nafkah. Mereka mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka membutuhkan sembako, membutuhkan pertolongan kita. Ini saatnya kita yang telah menerima pertolongan Tuhan. Ini saatnya kita yang telah menerima kasih Tuhan. Kasih itu, pertolongan itu kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka Paskah itu akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Tuhan mau membeli kita dengan darah yang mahal, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bagi kita, hidup atau mati adalah milik Tuhan, dan ketika kita mati, mati untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ketika kita hidup, hidup pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau dua hal di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita supaya kita menjadi miliknya, menjadi milik Allah. Kita tidak boleh takut, dan menjadi milik Allah kita harus menjadikan kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kita. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya, mari dalam hidup ini jangan pernah kita meragukan pimpinan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan perhatian Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak mengalami ketakutan. Dan yang kedua, mari kita pakai hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mati untuk kemuliaan nama Tuhan, kita hidup pun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, dan memakai kita semua menjadi saluran kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami menjadi umat kepunyaan-Mu.
dan sebagai umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu mempedulikan kami. Engkau selalu pelihara kami. Oleh sebab itu kami tidak takut dalam hidup ini. Dan sebagai umat kepunyaan-Mu, Tuhan mau supaya melalui hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, jadikanlah kami tangan-tangan Tuhan untuk menyalurkan pertolongan Tuhan, untuk menyalurkan kasih Tuhan, sehingga melalui hidup kami banyak orang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, kehidupan umat-Mu di GITC Patian. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya akan dibacakan pengumuman dari Bapak Daud Raharjo. Kepada Pak Daud Raharjo kami persilahkan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Warta Gereja, Minggu 12 April tahun 2020. Puji nama Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah walaupun ibadah yang kita lakukan secara online di rumah kita masing-masing. Dan ini tidak mengurangi hikmat dari Tuhan, dan tentunya Tuhan mengerti, memahami keadaan kita sekarang ini. Dan ibadah pagi ini merupakan ibadah yang agak berbeda, karena ini ibadah dalam rangka hari besar yaitu Paskah. Dan ini dari saya membuat singkatan tersendiri. Paskah itu kalau menurut saya itu singkatan dari pastikan kamu hidup. Untuk bisa hidup kita berserah kepada Tuhan seperti yang telah difirmankan oleh hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo STH. Sebelumnya kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Waluyo STH yang telah menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim musik, singer, WL, tim multimedia. Biarlah
Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, warta gereja pagi ini yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 19 April 2020 dimulai jam 08.30 WIB. Yang menyampaikan firman Bapak Tugiman, musik Bapak Adis, Bapak Agus Cahyono, Bapak Dwi, Bapak Bambang, dan Bapak Bayu. Singer Bapak Iskandar dan Bapak Manda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ibadah dilaksanakan secara online. 2. Jumlah persembahan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sebesar Rp6.623.000. 3. Jumlah persembahan arisan pembangunan dari Ibu Mulyono, Bapak Bambang, dan Ibu Bambang sebesar Rp13.690.000. Dan yang keempat, diucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Adapun yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu 1. Ibu Nani, 2. Saudara Esra Soni, 3. Bapak Lukas Purwanto, 4. Saudari Esther Olivia, 5. Saudara Ayub Kurniawan, 6. Ibu Sri Haryati. Dan nanti sehabis warta ini ada sambutan dari Ketua Panitia Paskah GITJ Patian tahun 2020. Dan nanti kepada yang terhormat Bapak Tugiman berkenan untuk memberikan sambutannya. Demikian Bapak Ibu, warta gereja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberkati kesehatan pada kita semua, sehingga kita bisa merayakan Hari Raya Paskah, walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, Paskah adalah salah satu perayaan umat Kristen yang paling penting karena merupakan titik tolak dan sumber iman Kristiani. Paskah adalah dasar dan pusat iman Kristen, maka perlu kita rayakan yang semeriah-meriahnya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam merayakan Paskah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita dalam merayakan Paskah di tengah-tengah keprihatinan bangsa.
Karena bangsa kita baru-baru ini mendapat ujian di mana pandemi virus corona atau pandemi COVID-19 baru melanda bangsa kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun dalam memperingati Hari Raya Paskah di tengah keprihatinan bangsa kita ini, tetapi jangan sampai mengurangi makna Paskah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa kita, akan melenyapkan virus corona atau COVID-19, akan dilenyapkan oleh Allah kita dari bumi Indonesia ini, bahkan dari seluruh dunia, sehingga semua orang yang ada di dunia merasakan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan Hari Raya Paskah ini, mari kita tingkatkan pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita tingkatkan pengabdian kita bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Akhir kata, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami mewakili segenap panitia Paskah tahun 2020 mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang memperingati ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah berkenan menciptakan umat-Mu. Engkau senantiasa memelihara umat-Mu, menyertai melindungi kehidupan umat-Mu. Sehingga hari lepas hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang telah diterima oleh saudara-saudara kami, yang saat ini Tuhan, mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menambahkan usia kepada mereka, dan saat ini mereka sedang memperingati hari ulang tahun mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Nani Suharyanti, kami berdoa untuk Saudara Esra Soni, kami berdoa untuk Bapak Lukas Purwanto, untuk Saudari Esther Olivia, Saudara Ayub Kurniawan, dan Ibu Sri Haryati. Bapak, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas saudara-saudara kami ini Bapak. Mari Tuhan, Engkau kiranya memberkati dengan bertambahnya usia kepada mereka. Tuhan tambahkan berkat-Mu, Tuhan tambahkan kekuatan iman, Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan di dalam fisik mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan, kami berdoa, kiranya Allah yang Maha Dahsyat senantiasa memelihara kehidupan mereka seperti yang telah mereka alami selama ini. Tuhan akan terus memproteksi, melindungi mereka, sehingga mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan memberikan pertolongan ya Bapa. Dan segala sesuatu yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan yang akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya Engkau memberkati masa depan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi Engkau curahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi dan menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.